Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama, yaitu dalam acara Tablik Akbar sekalian peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya muliakan Bapak Bobi Nasution beserta dengan pasangannya. Yang saya muliakan Bapak Aci Tambunan bersama dengan pasangannya, tapi pada hari ini beliau mungkin ada berhalangan. Yang saya muliakan Bapak Al-Ustadz kita, Bapak Haji Sukri, yang mana telah berhadir bersama di hadapan kita semua. Yang saya muliakan tokoh masyarakat, tokoh agama, para ulama yang hadir memenuhi undangan kita bersama. Yang saya sayangi seluruh ibu-ibu perwiritan Kecamatan Hamparan Perak yang pada hari ini berhadir bersama kita semua. Saya sangat terharu, Bu, melihat Ibu bersama kita. Tapi hari ini kita sebagai tokoh masyarakat Hamparan Perak, saya ingin menyampaikan sedikit Bapak calon-calon bahwasanya Kecamatan Hamparan Perak khususnya jalan provinsi ini telah hancur lebur. Yang mana dulunya telah dibangun oleh Kabupaten Deli Serdang. Dan yang sangat memprihatinkan Bapak Ibu sekalian, jembatan yang sudah dari zaman Belanda yang ada di Titi Payung pada hari ini sudah mau rubuh. Lalu lalang truk yang digunakan seberat 50 ton, 40 ton. Untuk itu para calon petinggi yang ada di Sumatera Utara, seandainya nanti jadi, apabila nanti jadi, kita harapkan secepat mungkin jalan itu kita mohon, saya sebagai tokoh masyarakat Hamparan Perak, secepatnya mohon diperhatikan Bapak. Yang kedua, Bapak calon bupati, masyarakat kita sangat memerlukan kesehatan. Uang banyak kalau hari ini badan sehat, alhamdulillah. Uang banyak kalau hari ini badan tidak sehat, itu tidak ada artinya. Justru itu saya sebagai tokoh masyarakat Hamparan Perak mengharapkan calon yang tahu kepada masyarakatnya. Siapapun orangnya yang lebih peduli dengan masyarakatnya, supaya masyarakat kita sehat semua. Setuju Bapak Ibu? Saya tidak bisa berpanjang kalam, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan tokoh masyarakat yang berada di Kecamatan Hamparan Perak, Bapak Herianto yang sangat luar biasa. Izin Bapak, kami berikan satu pantun untuk Bapak. Kalau Bapak jalan ke Gatot Subroto, maka jangan pula lupa membeli buah sawo. Memang tadi yang bercakap namanya Pak Herianto, cuman perkara gagahnya nggak kalah dengan Bapak Prabowo.
Tepuk tangan untuk Bapak Herianto. Cuman yang jelas kalau Bapak hendak melihat petir, maka lihat petirnya yang ini ada di tengah kota. Bapak jangan takut dan jangan khawatir. Apa yang Bapak harapkan dan apa yang Bapak inginkan, calonnya udah di depan mata. Baiklah Bapak, Ibu dan hadirin yang berbahagia, sesaat lagi langsung saja kita dengarkan kata sambutan dari calon Bupati Deli Serdang kepada Bapak Lomlom Suwondo. Kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama sekali marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita bisa berkumpul mendapatkan nikmat kesempatan, rezeki dan waktu. Hari ini kita dalam acara takbir akbar dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Untayan selawat dan salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil kelak nanti. Yang saya hormati dan saya muliakan, yang membuat saya berani berdiri sendiri di sini walaupun saya tidak percaya diri, karena hari ini ada tokoh besar, tokoh pemuda yang sangat energik dan luar biasa. Pada saat tadi Pak Herianto menyampaikan situasi geografis dan situasi permukaan di atas bumi kepada kami, Pak Herianto, hadir bersama kita tokoh besar yang saya menjadi idaman saya itu Bang Bobi Nasution. Bang Bobi tadi mengguit saya sembari mengingatkan, jangan sekali-sekali, kata Bang Bobi, mencoba mengkhianati hati rakyat. Sepakat, Bu? Apalagi Bang Bobi mengingatkan saya, jangan sekali-sekali mengkhianatin para ibu-ibu yang berada hadir di tempat ini, ibu-ibu dari hamparan Perak. Assalamualaikum. Baik, kami hormati dan kami muliakan juga Bapak Herianto, tokoh masyarakat, Bapak Azwar Rahmat, dan terkhusus hari ini ada Al-Mukarram besar yang saya selalu mendengar nama beliau saja para setan dan jin yang coba menggoda akan menyingkir, yaitu Bapak Profesor Muhammad Syukri Albani Nasution MA. Bang, kalaulah ada Pak Ustadz seperti ini, ibu-ibu harus paham, marga Nasution selalu terdepan. Yang paling utama dan pertama, Bu, ingat marga Nasution, karena ada ustadznya juga marga Nasution. Insya Allah yang dekat sama al-ustadznya, saya pastikan kemungkinan besar kalau selalu berzikir dan istiqomah pasti masuk surga. Dan izin Bang Bobi, saya sekiranya diperintahkan Bang Dr. Asluddin Tamunan untuk mewakili beliau, karena kebetulan Bapak Dr. Asluddin Tamunan ada satu hal yang tidak bisa berhadir di tempat ini. Dan juga saya sampaikan mohon maaf beliau kepada ibu-ibu yang berhadir, sehingga saya Lomlom Sondo untuk mewakili beliau untuk menyapa warga Hamparan Perak, terkhusus ibu-ibu dalam perwiritan ini dan jemaah ini, sekiranya bisa memaklumkan beliau untuk tidak hadir semata-mata bukan untuk mengurangi rasa hormat dan kebersamaan beliau, karena
kami berdua sudah dipaksakan untuk berduet menjadi coba mewarnai dan kontestasi pilkada Kabupaten Deli Serdang. Mengingat tadi Memorandum of Ceremonial MC sudah mengatakan Bupati dan Wakil Bupati. Insya Allah kalau Bang Bobi juga yang juga nomor 1 dan kami di Deli Serdang nomor 2, karena saya sepakatin kenapa kami nomor 2 karena Bang Bobi nomor 1. Iya Bu, makanya kami nomor 2. Jadi kami sebenarnya bersyukur banget ini Bu. Hari ini tadi tadi disampaikan Bang Bobi udah kelihatan Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini benar kata MC-nya tadi nih ya. Oh, tadi katanya janjian puasa semua nggak Bu? Janjian puasa. Mudah-mudahan habis ini, makanya saya singkat aja nanti ngomong. Mudah-mudahan habis ini nanti kita dengarkan ceramah tausiah dari Ustadz kita yang tadi kata Bang Lom. Ustadznya ini setan dan jin aja takut. Ya, kita lihatlah nanti, kita lihat begitu Ustadznya takut, begitu nanti Ustadznya ngomong ada yang takut di sini, masuk golongan itulah berarti itu. Ulang sekali lagi lah biar semangat. Mudah-mudahan kalau semangat habis ini kita makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang sama kita hormati, yang kita muliakan Al Ustadz yang nanti akan memberikan tausiah kepada kita. Mudah-mudahan nanti baik Ustadz yang menyampaikan tausiah dan kita yang mendengarkan nanti sama-sama diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Yang sama kita muliakan Al Ustadz Profesor Dr. Haji Muhammad Syukri Albani Nasution. Nama belakang udah sama Bu sama saya, Nasution. Nama tengah sama depan beda. Ini beliau udah pakai Profesor Doktor. Kalau saya belum sampai ke Profesor, belum sampai ke Doktor, apalagi ke Profesor. Yang sama kita hormati abang saya di sini, Bang Lom tadi yang menyampaikan sambutannya. Beliau juga hari ini berkesempatan dalam kontestasi pilkada kali ini, pilkada Deli Serdang, berkesempatan menjadi calon wakil bupati. Tahu Bu, calon bupati dari yang berpasangan dengan Bang Lom siapa? Tahu siapa namanya Bu? Biasanya kita panggil Dokter Aci. Dokter Aci ini pasangannya sama Bang Lom. Tadi memang saya tanya-tanya, sebenarnya banyak pesan yang harus disampaikan Bang Lom. Ini untuk apa lempar ibu-ibu dari belakang Bang. Sebenarnya tadi pesan dari Bang Lom banyak. Ada 300 lembar tadi Bang ya, yang Abang sampaikan. Cuman tadi karena tahu ibu-ibu ini dari muka tadi belum makan, sama takut ngalahin Ustadz nanti pas ceramah, saya singkat aja lah. Begitu dari 300 halaman tadi mau disingkat, bingung mau nyingkatnya. Jadi terpaksa tadi hanya sedikit saja yang disampaikan. Intinya tadi masalah tiup meniup tadi itu.
hembus. Masalah hembus menghembus tadi itu intinya bagaimana menggambarkan kerja seorang pemerintah. Sebuah pemerintah itu sebenarnya bisa. Nanti saya ceritakan sedikit lah Bu. Kalau hari ini Bang Lom mau mencalonkan berpasangan dengan Dr. Aci sebagai bupati dan wakil bupati, nah jelek-jelek gini saya udah pernah jadi wali kota kan gitu Bu ya. Jadi bagi-bagi sedikit. Serta yang sama kita hormati tokoh masyarakat kita, masyarakat Kecamatan Hamparan Perak, Bapak Herianto yang tadi sudah menyampaikan persoalan-persoalan. Seperti itulah memang orang yang ditokohkan, orang yang kita jadikan panutan di daerah kita, di wilayah kita, bukan membicarakan tentang urusan pribadi dan personal, bukan mengeluhkan persoalan yang ada pada diri dia, tapi mempersoalkan, menyampaikan permasalahan yang ada dirasakan oleh seluruh warga dan masyarakat. Tadi masalah jalan, masalah jembatan, masalah kesehatan, dan juga disampaikan. Mudah-mudahan nanti bukan hanya berjanji, nanti akan saya sampaikan pandangan-pandangan yang mungkin rasional, pandangan-pandangan yang mungkin bisa jadi gambaran, bukan hanya sebagai janji, tapi gambaran nanti mudah-mudahan bisa dikerjakan selaku pemerintah nanti yang diberi amanah. Serta Ketua Relawan DPP Rambo yang mengundang saya pada kegiatan pada pagi menjelang siang hari ini, Bapak Azwar Rahmat. Makanya tadi saya bilang beliau ini yang harusnya nyiapin makan tadi Bang ya. Nah, cuman saya lihat beliau pun udah pucat. Begitu ditanya, gimana makan ini Bang Azwar? Padahal Bang Azwar di rumah dia udah makan, tiba-tiba jadi pucat. Nah ini kita, kalau Bang Azwar pucat, gimana lagi ibu-ibu ini bangun gitu. Nah, ini nanti harus diperjelas nanti nih Bang. Serta seluruh ketua dan pengurus ibu-ibu perwiritan sekecamatan Hamparan Perak yang saya hormati. Ini saya lihat banyak ya Bu ya, dari 20 desa ya. Ada mulai dari desa Bulu Cina ya, Bulu Cina, desa Hamparan Perak, desa Kelambir 5 kampung, Kelambir 5 kebun. Ada Bu ya? Bang Lom, ini udah hafal belum Abang nih Bang? Desa Abang nanti nih Bang, Abang ini nih. Sampai dengan desa Tandem Hilir 1, Hilir 2, Hulu 1, Hulu 2. Betul Bu? Lengkap nih ya. Nah ini harus saya hafal-hafal Bu, soalnya selama ini belum pernah saya hafal nih Bu. Harus dihafal nanti ya. Biar PN. Oh PR. Oh iya. Saya kira dulu Bu pas kecil banyak PR, selesai sekolah udah selesai lah, nggak ada PR lagi. Begitu jadi kemarin jadi wali kota, nih jadi calon gubernur, nambah lagi jadi PR banyak lagi Bu. Itulah memang hidup ini Bu ya. Udah enak-enak cari masalah sendiri kan gitu Bu. Serta tamu undangan yang mohon maaf tak bisa saya sebutkan satu persatu. Syukur alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini, di hari yang sangat luar biasa, tadi pagi kita sama-sama merasakan turunnya berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan menjelang siang hari ini dengan cuaca dan suasana yang sejuk, mudah-mudahan kita yang hadir di sini dengan niat yang baik. Silaturahmi ini membawakan kita semua dalam silaturahmi menjadi umat yang bisa bersyukur. Oleh karena itu syukur dalam atas silaturahmi ini, mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala, serta rezeki kita dimurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan bagi ibu-ibu di sini yang tadi kata Bang Lom ada 10 kerutannya, yang kalau kerutannya karena banyak utang, mudah-mudahan utangnya dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan enggak dari lubang tutup lubang. Asal jangan dari pinjol Kak ya. Jangan dari pinjol. Agak pinjol itu kalau kata apa? Bank 46 katanya. Pinjam 4 balik 6. Dapatnya 4 baliknya 6. Nah ini yang bahaya ini, nanti
Ustadz menyampaikan bahayanya, salah satu bahayanya riba nanti itu mungkin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya pertama berterima kasih kepada Bang Azwar dari Relawan Rambo yang mengundang saya, dan kepada ibu-ibu semua yang hadir di sini menyambut kami dengan sangat luar biasa. Kami disambut bagaikan orang yang terhormat. Oleh karena itu kami berterima kasih atas sambutan yang diberikan Bapak Ibu semua kepada kami yang hadir di sini, yang berdiri, yang berbicara dan duduk di atas. Pada kesempatan kali ini, tentunya dalam kesempatan ini kami menyampaikan sepatah dua patah kata, mudah-mudahan bukan sebagai sepatah dua patah kata yang sebagai janji-janji belaka, sebagai sepatah dua patah kata yang memberatkan kami nanti ke depannya apabila diberi amanah menjadi sebuah janji yang tak bisa ditepati. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini memang dalam mencalonkan, dalam kontestasi politik seperti ini sangat gampang berbicara, Bu. Ngomong enak sana sini, panjang kali lebar, janji kanan kiri atas bawah depan belakang, berjanji enak. Tapi yang perlu disampaikan, yang perlu Ibu perlu perhatikan, apakah yang diucapkan oleh seseorang itu benar-benar bisa dilakukan dan dikerjakannya. Ini yang perlu dipastikan, ini yang harus dirasakan oleh seluruh masyarakat. Karena apapun yang diucapkan oleh seluruh calon, nggak hanya saya, nggak hanya Bang Lom, tapi seluruh calon kepala daerah, ini kebetulan kita Deli Serdang, pemilihannya nanti ada pemilihan bupati, wakil bupati, Deli Serdang ada pemilihan gubernur, wakil gubernur. Apapun yang akan disampaikan calon, ini harus bisa kita lihat-lihat relevan atau tidak, Bu. Jangan menyampaikan, jangan hanya menyampaikan kira-kira bagus-bagusnya saja, bagus-bagusnya yang kira-kira bisa menyenangkan hati. Ketika tanggal 27 November nanti udah kecintaan kali sama paslon ini. Tapi ketika selesai 27 November, banyak alasan, banyak buang bola ketika program-programnya nggak berjalan. Ini yang kami rasakan, Bapak Ibu. Kami bicara sedikit, cerita-cerita sedikit tentang Kota Medan. Kota Medan dalam kami menjalankan tugas program-program di Kota Medan, kami pahami, kami yakini seluruh program itu hari ini sebagian besar sudah bisa kami jalankan. Beberapa program yang hari ini ada di Kota Medan sudah bisa kita kerjakan. Namun memang kami, Ibu, kepala daerah yang tahun lalu, nah untung Bang Lom nggak ikut yang kemarin, Bang ya. Kalau ikut yang tahun 2020 ini singkat saja, Bu. Saya jadi wali kota itu hanya 3 tahun. Kalau dilantik 2021, tahun ini sudah selesai. Relatif lebih rendah masa waktunya dibandingkan yang lain. Namun daripada itu, program-program yang perlu dicanangkan, apa yang sudah bisa kami kerjakan di Kota Medan, hal-hal inilah yang nggak muluk-muluk yang akan kami bawa nanti di itu masalah yang tadi disampaikan oleh Bapak Arianto tadi, persoalan masalah kesehatan. Dan ini, Bu, yang kami rasakan di Kota Medan. Ada program yang kami luncurkan kemarin di Kota Medan, Bu. Program UHC yang masyarakat Kota Medan, KTP Kota Medan itu sudah bisa berobat hanya pakai KTP-nya saja. Hanya pakai KTP. Sekarang KTP Medan itu, Bu, sudah bisa berobat di rumah sakit yang bukan hanya di Medan, Bu. Ini ada orang Mandeling di sini nggak, Bu? Ada. Nah, orang Mandeling, kalaupun masih ada kampungnya di Mandeling, kalau dia orang yang sudah punya KTP Medan, kalau pas pulang kampung ke Mandeling sakit, KTP-nya KTP Medan bisa berobat di rumah sakit yang ada di Mandeling sana, KTP-nya Medan tetap gratis. Kalau KTP Medan, Bu. Kalaupun lagi jalan-jalan ke Danau Toba, lagi liburan di Danau Toba, tiba-tiba sakit di Danau Toba, berobat di Danau Toba pakai KTP Medan bisa gratis.
Kalaupun lagi jalan-jalan di Jakarta, jalan-jalan ke Jakarta, ke Jogja, ke Bandung segala macam, atau ke Kalimantan atau ke Bali, berobat di sana pakai KTP Medan masih gratis, Bu. Jadi KTP Medan itu sudah bisa di rumah sakit seluruh Indonesia. Nah, program ini kami luncurkan, warga Kota Medan beludak, Bu. Beludak banyak sekali yang ngurus KTP Medan. Begitu dicek, begitu dilihat banyaknya, itu banyaknya masyarakat yang berbatasan langsung dengan Deli Serdang. Jadi banyak warga Deli Serdang kemarin yang ngurus KTP-nya KTP Medan, karena memang tinggalnya apa namanya, Bu, berbatas paret aja lah kita bilang, Bu. Depannya tetangga depannya udah Medan, dianya warga Deli Serdang. Nah, jadi karena memang tetangga-tetangga nama Medan, nah ini yang menjadi persoalan di itu, banyak masyarakat Deli Serdang yang mengeklaim bisa memiliki KTP Medan. Nah, oleh karena itu kita tahu, kita diskusi juga kemarin, calon bupatinya Bang Lom-Lom ini, pasangannya Bang Lom-Lom, Dr. Aci itu dari Dinas Kesehatan. Kita banyak diskusi sama beliau, dan Bang Lom-Lom juga tadi menyampaikan masalah kesehatan. Kalau dari kami, Bu, ya, saya hitung dengan anggaran yang tadi kata Bang Lom-Lom, kalau pemerintah kepada daerah itu punya ilmu tiup-tiup tadi, embus, punya ilmu hembus karena bisa menghembus dinasnya tadi. Kalau saya lihat-lihat, dengan kekuatan provinsi yang hari ini ada, harusnya gubernur itu kalau punya jabatan gubernur itu 5 tahun, nggak usah sampai 5 tahun jabatannya, cukup 3 tahun saja, harusnya warga Deli Serdang ini sudah bisa berobat pakai KTP. Kalau hanya kerja dari gubernurnya saja. Tapi kalau gubernurnya bisa kerjasama dengan bupatinya, bisa kerjasama dengan pemimpin di daerahnya, itu bupati, wakil bupatinya. Bang Lom-Lom tadi cerita, jangankan 3 tahun, Pak Bobi katanya, 1 tahun atau 2 tahun pun kita mainkan, biar seluruh warga Deli Serdang ini bisa berobat pakai KTP kayak di Kota Medan katanya. Nah itu Bang Lom-Lom, betul ya? Kalau 3 tahun itu hanya provinsinya saja yang kerja, Bu. Tapi kalau bupatinya kerja juga, wakil bupatinya kerja juga, maksimal 2 tahun, saya lihat maksimal 2 tahun warga Deli Serdang ini sudah bisa berobat pakai KTP. Ini yang harus Ibu pikir-pikir, bagaimana seorang pemimpin juga ketika memimpin suatu daerahnya, jangan kebanyakan ini, Bu, lempar bola. Yang Ibu pilih tanggal 27 November nanti itu adalah bupati, wakil bupati, sama gubernur dan wakil gubernur. Ibu tahu nggak jalan di depan ini punya siapa, Bu? Nggak tahu kan? Nggak tahu kan? Punya provinsi, itu pun gara-gara Pak Arianto tadi ngomong tuh jalan provinsi, Pak, ini harus jembatannya begini. Kalau ditanya satu-satu, saya yakin dari sebanyak ini ibu-ibu nggak nyampe setengahnya, Bu, paling yang tahu ini jalan siapa, jalan provinsi kah, jalan kabupaten kah, jalan punya nasional, pasti nggak tahu, Bu. Yang Ibu tahu jalan ini punya pemerintah, udah titik itu, Bu, kan? Mau yang bangunnya presiden, mau yang bangunnya gubernur, yang mau bangunnya bupati, yang penting ini pemerintah. Nah, ketika ngeluh jangan bilang, oh ini jalan bukan punya kami, itu punya pemerintah sana. Nah, kemarin pas mencalonkan diri nggak bercakap kayak gitu, cuman bilang pilih saya, nanti kalau pilih saya semua jalan saya perbaiki. Nggak ada dalam kurung jalan yang punya kami, kan nggak ada kayak gitu, Bu. Semua jalan kami perbaiki katanya. Mau jalan nasional, mau jalan provinsi, mau jalan kabupaten, nggak dibedakan ya pada saat ngomong kampanye itu. Tapi begitu jadi diperkecilnya. Ah, itu kan jalan nasional,
jalan nasional salahkanlah Mulyono, katanya kan negawat juga Bu, salahkanlah Jokowi katanya. Nah giliran Jokowi bangun tol, diklaim-klaim juga ikut bantu bangun tol. Nah ini yang bahaya Bu. Jadi maksudnya yang Ibu pilih itu adalah kepala daerah kami, Bang Lomlom. Bang Lomlom pun nanti kalau terpilih Bu, dia jalan-jalan atau bukan jalan-jalan, dipanggil sama menteri menghadap presiden. Nah beliau ini Bu, Bang Lomlom ini kebetulan satu partai sama saya Bu. Ini senior saya, kalau tadi kata beliau beliau mengidamkan saya lihat kayak udah pindah partai pula Bang Lomlom ini, partai idaman pula. Setahu saya beliau ini partai Gerindra. Nah, beliau ini senior saya di Gerindra. Beliau ini sangat sering berkomunikasi dengan Bapak Presiden terpilih. Jadi saya yakin kalau beliau nanti ini terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang, banyak nanti bantuan dari pemerintah pusat masuk ke Deli Serdang. Karena beliau ini sering komunikasi langsung dengan Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo yang nanti akan dilantik tanggal 20 Oktober. Jadi saya yakin nanti Bang Lomlom nanti ini bisa bawa program-program dari pusat masuk ke Deli Serdang. Habis itu Bu, tadi saya ngomong apa lagi Bu ya? Oh masalah tadi jalan tadi itu. Jadi yang Ibu pilih itu kami, jadi mau itu jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, itu Ibu nggak mau tahu. Yang pasti kami sudah ngadu sama pemimpin kami, masalah jalan nasional diperbaiki ya tugasmu. Kalau memang itu bagian jalan punyamu ya perbaiki pakai anggaranmu. Nah sekarang saya tanya Bu, Medan itu, kalau tadi Bu ini bilang Medan hari ini masih banjir Bu ya. Medan masih banjir. Memang tadi makanya saya sampaikan, kalau kita ingat-ingat dulu Bu, dulu ya 2017-2018 juga ada yang pernah janji Bu, pernah ada yang janji dulu pas mencalonkan diri sebagai gubernur juga dulu, ada yang pernah janji banjir di Medan akan kita selesaikan 2017-2018. Tapi ketika kita ajak kolaborasi untuk menyelesaikan banjir di Medan, luar biasa sulitnya Bu. Bangun drainase, membersihkan sungai, kita mencoba segala macam cara, susah sekali. Oleh karena itu, saya hanya menyampaikan di pemerintah itu, kami ini Bu yang mencalonkan di sini, nanti Bu berikan tanggung jawab. Tanggung jawabnya berupa apa Bu? Berupa anggaran yang kami kelola. Ibu tahu nggak anggaran di Deli Serdang berapa Bu 1 tahun? Nggak tahu. Saya kalau di Medan saya kasih tahu Bu sama warga saya. Saya kasih tahu Bapak Ibu, setiap pertemuan seperti ini saya kasih tahu. Saya ini sebagai wali kota, saya bilang pas saya ketemu sama masyarakat Medan, yang Ibu berikan tanggung jawab kepada saya bukan hanya memberikan kebijakan, tapi mengelola uang dari Bapak Ibu. Nah Deli Serdang saya nggak tahu berapa. Nah, nanti Bang Lomlom lah itu nanti saya nyebutin, marah pula Bang Lomlom punya kebijakan beliau itu. Tapi kok di Provinsi Sumatera Utara tahu berapa Bu? Nggak tahu. Di Provinsi Sumatera Utara itu Bu, gubernur itu dikasih wewenang mengelola uang yang dari masyarakat, dari pajak-pajak kita semua, kita udah bayar pajak, kita dikasih, gubernur itu dikasih kewenangan mengelola kurang lebih 1 tahun 14 triliun Bu. Besar atau kecil? 14 triliun. Kita bilang lah Bu, untuk gaji setengahnya habis. Gaji guru, gaji dokter-dokter, puskesmas segala macam, taruhlah setengahnya habis. 7 triliun 1 tahun masih ada. Jabatan gubernur itu 5 tahun Bu. Jadi kalau kurang lebih hitung-hitungan bodoh saja kita, bukan bilang kita bodoh Bu ya, hitung-hitungan gampangnya saja 7 triliun kalau kali 5 tahun ada 35 triliun. Kira-kira 35 triliun. Harusnya besi nampak nggak sih Bu kalau bangun jembatan? Kira-kira ngaspal bisa nggak sih di 35 triliun?
perbaikin jalan yang berlubang bisa nggak sih kira-kira 35 triliun? Nah inilah yang kita harus pikirkan. Makanya saya bilang, untuk milih ibu harus tahu dulu yang ibu pilih itu tanggung jawabnya apa saja. Nah itulah Bu, nanti yang ibu pilih gubernur itu ngelola uang ibu-ibu segitu banyaknya. Kalau uang yang nggak bisa dikelola, itulah Bu, jembatan pun tak terbangun, jalan pun nggak bisa diperbaiki, bantuan ibu-ibu juga semuanya apa adanya. Yang memperbaiki jembatan di sini tadi saya tanya-tanya berapa meter Pak Erianto tadi ya, kurang lebih berapa meter Bu? 25 meter ya jembatannya ya, hanya 25 meter. Nah di sini kalau ada saudaranya yang ada di Medan, ada saudaranya yang ada di tinggal di daerah Belawan, ada yang tinggal di daerah Sicanang. Kami sudah pernah contoh Bu, saya ngapain bicara yang nggak pernah saya lakukan. Saya pernah membangun jembatan di Sicanang itu yang 4 kali rubuh, bukan 2 kali Bu, 4 kali rubuh. Sudah 4 kali rubuh, nggak bisa dibangun, tapi sudah bisa kita bangun dengan anggaran dan pekerjaan yang bisa dipastikan bisa dikerjakan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini bukan hanya berjanji, bukan hanya ingin menyampaikan kata-kata manis, tapi untuk menyampaikan program infrastruktur ini adalah program yang salah satu yang bisa kami kerjakan nanti ke depannya, dan memastikan jembatan dan jalan yang ada di wilayah Bapak Ibu ini bisa dikerjakan, bisa dilakukan, dan bisa dipastikan akan kami kerjakan untuk masa kedepannya nanti. Asal syaratnya satu Bu, syaratnya satu. Syaratnya bukan hanya, saya bukan bilang syaratnya kalau pilih saya nanti saya kerjakan, enggak, bukan hanya itu Bu. Syarat yang bisa saya sampaikan itu akan dikerjakan karena itu punya pemerintah, akan dikerjakan sama pemerintah. Syaratnya satu, dalam pilkada kali ini tolong Bu, untuk itu kalau jalan provinsi calonnya hari ini ada 2, ada saya sama Pak Edi. Syaratnya kalau itu mau diperbaiki saya minta tolong satu Bu, siapapun calonnya yang Ibu akan pilih, yang hari ini ada di hati Ibu, yang ada di pikiran Ibu, visi misi yang masuk, tolong jangan jelek-jelekkan yang satunya lagi. Setuju ya? Kalaupun di sini ibu-ibu hadir, ibu-ibu tadi nyebutin yel-yel Bobi Surya, pesan saya satu Bu, jangan jelek-jelekkan Pak Edi Ramayadi, tolong ya. Karena saya sampaikan, karena walaupun saya dengar di sini, saya dengar tadi dari tokoh-tokoh kita, walaupun dulu sudah pernah dijanjikan akan dibangun, jangan pernah dijelek-jelekkan, karena memang mungkin beliau lupa, nggak mengerjakan yang sudah pernah dijanjikan. Tolong jangan dijelek-jelekkan dalam pemilihan ini, karena yang menjadi persoalan bukan hanya paslonnya Bu, tapi kita sendiri. Ngapain kita pilkada ini cuman mau milih pemimpin, memilih gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, orang itu yang terpilih, orang itu yang menjadi dapat jabatan, ibu-ibu semua yang berdosa. Rugi Bu ya. Saya selalu sampaikan ibu-ibu, nanti Bu, kalaupun saya menang, kalaupun Bang Lom menang, yang bisa kami pastikan itu satu Bu, ibu-ibu yang hadir di sini, yang di hadapan saya, pasti nggak akan kami ajak tinggal di rumah dinas Bu. Betul ya? Jadi tetangga ibu tetap itu Bu. Jadi jangan berantem sama tetangga gara-gara memilih saya, memilih Bang Lom. Nanti ibu sakit, tengah malam yang bawa ibu tetangga ibu itu, yang ibu berantem gara-gara milih kami tadi, yang ibu
sakit nanti, yang perhatian tetangga ibu tadi, yang ibu jelek-jelekkan gara-gara beda pilihan tadi. Pesan saya, jangan saling, kita jaga kerukunan kita ini. Ayo mari sama-sama kita jaga. Ini pemilihan pemimpin, biarlah pemimpinnya terpilih dengan visi misi yang baik, dengan kerja yang baik, bukan karena hasil fitnah, hasil menjelek-jelekkan, hasil tuding menuding. Karena itu nanti yang berdosa bukan hanya pemimpinnya ketika dia terpilih, tapi seluruh warga dan daerahnya. Nah, setahu saya kalau daerahnya ini udah banyak yang berdosa, takutnya bencana turun, Bu. Oleh karena itu, ayo sama-sama kita jaga pilkada kali ini. Kita santai-santai saja, sejuk saja, jangan saling menjelek-jelekkan. Tanya programnya agar dipastikan program ini bisa berjalan dengan baik. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kita akan mendengarkan tausiah dari Al-Ustadz kita. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bobi Surya, main kita. Menyala abangku. Iya Bu, cuma satu tadi yang perlu kita ingatkan, jangan pula gara-gara 01 dan 02 kita jadi 03. Ibu tahu 03 itu apa? Kalau buka ere-ere itu tandanya orang mati. Ya kan, nggak cakapan tetangga sini itu tak boleh, Bu. Ya, buat ibu-ibu kami mohon sabar untuk konsumsi. Nanti setelah Al-Ustadz nanti memberikan tausiahnya, nanti akan kita bagikan rata dan kita pastikan pasti tidak ada